Bab 529. 14 pedang yang mengguncang dunia. Kak Kingston, kali ini adalah kesempatanmu. Ada banyak seni bela diri yang simpan di perpustakaan keluarga Jiang, terutama 13 pedang langit, yang disebut-sebut sebagai ilmu pedang pertama di dunia. Jika kamu bisa mempelajarinya, dengan tingkat kemampuan kamu sekarang, kita tidak bilang tidak ada tandingannya di dunia. Yang bisa mengalahkanmu itu hanya segelintir orang. Winona Jiang juga tersenyum di wajahnya. Dimas Jiang benaran sangat menyukai Kingston Jiang, mengetahui bahwa Kingston Jiang memusuhi dia, tapi masih membiarkan Kingston Jiang ke perpustakaan keluarga besar. Ini bukan pertama kalinya Kingston Jiang mendengar 13 pedang langit. Dia juga penasaran seperti apa jurus pedang itu. Heimen, mengambil kesempatan ini untuk melihat-lihat. Saya bawa kamu ke sana. Winona Jiang berdiri, lalu melakukan gaya silakan. Kingston Jiang berdiri, di bawah bimbingan Winona Jiang, menuju halaman belakang yang paling dalam. Jalan tak lama, langsung melihat sebuah rumah kayu yang berdiri sendiri. Winona Jiang berhenti sejenak, berbisik, "Kak Kingston, apakah kamu sudah melihat rumah kayu di sana?" Kingston Jiang mengangguk, "Heimen, saya melihatnya." Winona Jiang menjelaskan dengan suara kecil, itu adalah tempat meditasi nenek moyang keluarga Jiang. Tempat ini juga merupakan tempat terlarang bagi keluarga besar, tidak ada yang bisa masuk tanpa perintah kepala klan. Kalau lihat dari senioritas, orang-orang yang tinggal di sini seharusnya kakeknya kakek. Saya juga pernah mendengar kakek mengatakan bahwa orang ini bernama Lavin Jiang, orang yang memiliki senioritas tertinggi dan kekuatan terkuat di keluarga Jiang sekarang. Lavin Jiang. Kingston Jiang terkejut. Dia pernah mendengar nama ini. Ketika dia berada di penjara bawah tanah keluarga Xiaoyao sebelumnya, Steve Xiaoyao mengajarkan kungfu untuknya pernah menanyainya bahwa Lavin Jiang itu siapanya dia. Ya. Winona Jiang berkata, kakek berkata, kekuatan leluhur sangat kuat, sudah memasuki tingkat ke-7 dalam beberapa tahun yang lalu. Mengenai sekarang sudah sampai tingkat keberapa, itu tidak ada yang tahu. Hehe, apakah kamu lagi bilang saya? Saat ini, sebuah tawa terdengar. Sebelum Kingston Jiang dan Winona Jiang merespon kembali, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depan mereka. Orang itu adalah seorang lelaki tua. Berambut dan berjanggut putih, terlihat ketenangan ilahi dan berfitur bijak, seperti dewa tua. Winona Jiang juga belum pernah melihat leluhur keluarga Jiang, tetapi dia tahu bahwa ini adalah Lavin Jiang. Dia segera memanggil dengan hormat. Winona Jiang memberi salam ke leluhur. Kingston Jiang juga menatap pria tua di depannya. Pandangan mata Lavin Jiang berada di Kingston Jiang, membelai janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu keturunan Marco Jiang kan?" Kingston Jiang mengangguk, "Iya, itu kakekku. Kamu adalah leluhur keluarga Jiang. Kamu pasti tahu masalah yang terjadi pada 30 tahun yang lalu." 30 tahun yang lalu ya? Lavin Jiang tampak bingung di wajahnya, berkata, "Itu suatu keburukan pada keluarga. Saya sendiri yang menghapus kultivasi Marco Jiang, mengusirnya dari keluarga besar." "Kalau begitu apa kamu tahu, kakekku diserang orang, baru menyebabkan dia kerasukan iblis." "Tidak tahu." Lavin Jiang menggelengkan kepala. Mendengar itu, Kingston Jiang terdiam. Tampaknya Dimas Jiang tidak berbohong. Hanya dia yakin, bahwa pasti ada orang melakukan serangan diam-diam, kakek baru kerasukan iblis, dan orang ini kemungkinan besar ada di keluarga Jiang. "Kamu bocah ini, berenergi tinggi, berkekuatan dalam yang sangat hebat, di usia muda sudah memiliki energi Qi yang begitu kuat, benar-benar langka." Lavin Jiang menatap Kingston Jiang. Segera wajah sedikit berubah. "Energi Qi kamu." Dia tiba-tiba bergerak, langsung menarik tangan Kingston Jiang, telapak tangannya bergerak mengikuti lengan sampai ke dadanya Kingston Jiang, lalu memutarkan Kingston Jiang lagi, menekan di punggungnya, dan kemudian menekan beberapa titik akupuntur di badannya. Namun Kingston Jiang hanya merasa dikontrol oleh sebuah kekuatan yang kuat, tubuhnya tidak bisa bergerak. Setelah beberapa saat, Lavin Jiang baru berhenti, dengan kejutan di wajahnya. Di usia muda, energi Qi malah begitu kuat,
Selain itu masih ada beberapa energi Qi yang tidak terserap di dalam tubuh. Nak, siapa yang memberikan energi Qi kepadamu? Kingston Jiang dalam hati terkejut. Memang layak disebut leluhur keluarga Jiang. Bahkan Dimas Jiang pun tidak dapat melihat bahwa dia memiliki energi Qi yang kuat, tetapi Lavin Jiang begitu lihat langsung mengetahui bedanya. Terhadap leluhur keluarga Jiang, Kingston Jiang juga tidak menyembunyikan apapun. Selain itu, dia juga yakin Lavin Jiang mengenal gurunya Steve Xiaoyao dan tampaknya memiliki hubungan yang baik. Ketika ditangkap oleh keluarga Xiaoyao sebelumnya, bertemu dengan seorang penatua di penjara bawah tanah keluarga Xiaoyao, orang ini mengaku sebagai Steve Xiaoyao, waktunya sudah dekat, dia tahu bahwa saya adalah keturunan keluarga Jiang, telah membuka seluruh meridian tubuh, dia baru mengajari saya sebadan energi Qi ini ke saya. Ternyata begitu. Lavin Jiang tiba-tiba menyadari dan menghela nafas, tanpa diduga, dia bisa pergi duluan, tetapi Steve Xiaoyao sudah mati, siapa orang kuat tingkat ke-8 di keluarga Xiaoyao itu? Tidak mengerti, dia juga tidak memikirkannya. Melihati Kingston Jiang dan memujinya, bocah, bagus juga, keluarga Jiang memiliki penerusnya. Ngomong-ngomong kamu di sini, apa karena Dimas Jiang memintamu untuk pergi ke perpustakaan? Kingston Jiang mengangguk. Lavin Jiang melirik Winona Jiang, melambaikan tangan dengan ringan, berkata, kamu boleh pergi dulu. Baik, leluhur, Winona pamit dulu. Winona Jiang mundur. Ikut denganku. Lavin Jiang juga berbalik badan lalu pergi. Kingston Jiang mengikuti di belakang. Sampai di depan rumah kayu. Kedua orang duduk, Lavin Jiang berkata, ada banyak jurus hebat di keluarga Jiang, jika mau lihat ketenarannya, 13 pedang langit terkenal di seluruh dunia, memiliki reputasi besar dalam sejarah, tapi dalam ribuan tahun, hanya segelintir orang yang bisa mempelajari dengan sepenuhnya. Dimas Jiang memiliki bakat kultivasi yang sangat tinggi, tetapi sampai sekarang juga hanya berlatih sampai pedang ke-11. Mendengar itu, Kingston Jiang di hati terkejut. Dia tidak menyangka Dimas Jiang telah melatih 13 pedang langit sampai pedang yang ke-11. Leluhur, bagaimana denganmu? Dia dengan sendiri melihat Lavin Jiang. Haha. Lavin Jiang membelai janggut putihnya dan tertawa keras. Tertawa ini, telah memberikan jawaban pada Kingston Jiang. Setelah tertawa, dia melanjutkan berkata, tapi kalau mau dikatakan bakat untuk berlatih seni bela diri, tetap Marco Jiang bocah ini yang lebih hebat, tapi sayangnya dia telah menempuh jalan yang berliku, jika tidak dengan kualifikasinya, tidak sulit untuk mempelajari 13 pedang langit, bahkan untuk bisa menguasainya secara menyeluruh, sehingga mengeluarkan pedang ke-14 yang dapat mengguncang dunia. Apa? Masih ada pedang ke-14? Tentu saja. Lavin Jiang mengangguk dan berkata, orang luar hanya tahu 13 pedang langit, itu karena nenek moyang keluarga Jiang juga hanya sampai pedang ke-13, sementara pedang ke-14, dalam ribuan tahun juga tidak ada yang dapat mempelajari pedang ke-14. Kalau begitu apa leluhur berhasil mempelajarinya? Lavin Jiang menggelengkan kepala, belum, baru saja berhasil memahami pedang ke-13 dengan sulit. Berbicara sambil menatap Kingston Jiang, berkata, generasi muda dari keluarga Jiang tidak ada satupun yang bisa diandalkan, lalu kamu langsung muncul, 13 pedang langit juga tidak bisa tanpa keturunannya, karena Dimas Jiang membiarkanmu datang belajar, dan belakangan ini saya juga tidak bermeditasi. Ambil kesempatan ini memberi beberapa saran untukmu. Mendengar itu, wajah Kingston Jiang berseri-seri dengan gembira, buru-buru berkata, terima kasih, leluhur. Ini spektrum pedangnya, kamu lihat dulu, kenali dulu, kemudian ada yang tidak mengerti, baru tanyakan padaku. Lavin Jiang berkata, mengeluarkan sebuah buku sederhana dari dadanya dan melemparkannya ke Kingston Jiang. Kingston Jiang mengambilnya, tak sabar lagi langsung buka melihat. Ilmu pedangnya luar biasa, sebuah pedang yang bisa menyapu seluruh dunia. Pembukaannya telah menulis sekata begitu. Kingston Jiang sangat terkesan pada kalimat itu. Ilmu pedang seperti apa, baru memiliki kata-kata pembuka yang begitu mendominasi. Dia membuka halaman selanjutnya dengan rasa ingin tahu.
Begitu lihat, dia langsung dikejutkan oleh 13 pedang langit. Dia melihatnya sekitar 2 jam, baru menyelesaikannya. Setelah menutup spektrum pedangnya, tak tahan mengguminya dan berkata, ilmu pedang yang sangat amat mendalam, memang layak disebut ilmu pedang pertama di dunia. Bersambung.